Alfiana dengan NIM 25111744101. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendidik karakter seorang anak di jenjang sekolah dasar bersama seorang guru SD yang sangat berpengalaman dan berdedikasi dalam membentuk dan mengembangkan karakter anak dengan baik di sekolah dasar. Sebelumnya bisa memperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Septa Enggar Dewi Milyawandi. Di sini saya mengajar kelas 6 di SD Negeri Baritodo 1. Mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab apa yang akan ditanyakan oleh saudara. Terima kasih. Jadi bisa ceritakan Bu, bagaimana sih cara memaknai karakter di sekolah SD itu? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa sih karakter. Karakter itu sangat penting ya untuk anak SD. Nah, pendidikan karakter di SD itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada peserta didik sejak dini, agar mereka memiliki kepribadian yang baik, kemudian berakhlak mulia, dan mampu menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab di masyarakat. Nah, selain karakter dalam ilmu pengetahuan, anak-anak juga perlu pendidikan karakter untuk membentuk sikap dan perilaku positif. Nah, di sini yang ditekankan pada karakter pendidikan anak di SD itu adalah perilaku anak tersebut. Di sekolah itu sangat dibutuhkan karena biasanya untuk anak-anak seusia SD itu lebih manut atau lebih cenderung meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi di sini peran Bapak Ibu guru itu adalah nomor 1, seperti itu. Nah, menurut Ibu, mengapa sih pendidikan karakter sangat penting untuk anak-anak di usia sekolah dasar ini? Iya, kenapa kok penting di SD? Karena fondasi moral itu yang kuat itu bisa ditanamkan sejak anak-anak kecil. Karena apa? Mereka kan masih belum tahu mana benar, mana salah. Jadi untuk menanamkan ke anak itu lebih mudah. Beda dengan anak yang dengan usia SMP, dengan usia SMA, mereka sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Kalau di SD itu mereka masih perlu dibimbing, diajari, dikasih tahu, oh ini salah, ini benar. Terus ini juga kesempatan kita untuk memberikan menanamkan pada anak itu sikap empati, kemudian disiplin, rasa tanggung jawab, dan semua itu nanti pasti akan berguna untuk anak di masa depan nanti. Seperti itu. Terus apa saja sih nilai-nilai karakter yang paling Ibu tekankan dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, untuk pembelajaran sehari-hari yang diutamakan adalah banyak ya, karakter itu banyak. Cuma untuk di SD yang sudah saya terapkan itu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua ada kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kerjasama, toleransi, rasa hormat, peduli lingkungan, dan religiusitas atau sikap keagamaan. Itu sangat penting untuk anak-anak, terutama untuk anak SD. Bagaimana metode atau pendekatan yang Ibu gunakan untuk menanamkan karakter positif pada seorang anak? Iya, untuk menanamkan karakter itu sendiri, yang pertama yang sudah dilakukan di sekolah adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kita biasanya lakukan doa bersama, kemudian setiap pagi sebelum pembelajaran mulai itu kita adakan literasinya itu banyak, kadang mengaji, membaca, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Selain itu kita juga membiasakan anak mengucapkan salam ketika bertemu orang yang lebih tua, ketemu bapak ibu guru dimanapun mereka, itu harus mengucapkan salam. Kemudian piket kelas, antri dalam melakukan kegiatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita berikan keteladanan atau contoh. Jadi bapak ibu guru itu memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswinya sehingga berkesan ke anak. Jadi anak melihat, oh ternyata bapak ibu guru itu seperti ini, saya juga harus bisa seperti itu. Yang ketiga ada integrasi dalam pembelajaran. Jadi nilai-nilai karakter itu tetap harus ada ketika pelaksanaan kegiatan belajar membaca.
pembelajaran kita sisipkan juga karakter yang seperti saya sebutkan tadi. Bisa juga dengan cerita, diskusi, proyek seperti itu kalau untuk anak SD. Nah, sebagai seorang guru nih, Iya. menurut Ibu, apakah ada tantangan khusus dalam mendidik karakter anak-anak di sekolah dasar dan bagaimana sih cara mengatasinya? Iya, tantangan khusus pasti ada ya Mbak ya. Soalnya anak-anak itu kan datang ke sekolah itu dari berbagai latar belakang dan karakternya itu beda. Orang tuanya juga sudah pasti tidak sama. Lingkungan sosial itu jelas sangat mempengaruhi ketika kita menanamkan atau memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, jadi untuk kesulitan saya di sini adalah karena adanya perbedaan latar belakang keluarga, terus karakter anak yang berbeda-beda itu, jadi saya sulit untuk mengidentifikasi anak per anak dalam waktu yang singkat seperti itu. Terus cara mengatasinya, yang pertama kami kerjasama dengan orang tua, kami sampaikan permasalahan kami, kemudian kami sharing antara wali murid dengan guru di sekolah. Terus kita lakukan bimbingan dan konseling. Untuk di SD kan nggak ada materi BK khusus, itu nggak ada. Jadi gurunya juga berperan sebagai guru BK-nya, guru mapelnya, dan semuanya jadi satu guru SD yang nanganin. Kita lakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kemudian kita ciptakan lingkungan yang positif, budaya sekolah yang mendukung penanaman karakter kan. Lingkungannya harus positif, tidak ada hal negatif seperti pembulian atau kekerasan dan lain sebagainya. Terus dari sekolah juga harapannya nanti suatu saat nanti ada untuk pelatihan guru yang menangani masalah seperti ini. Bagaimana sih peran guru dalam membentuk karakter siswa selain mengajarkan materi-materi pembelajaran? Guru itu selain mengajar materi pelajaran ada banyak tugasnya ya. Seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan, nggak ada guru BK di SD. Nah, guru itu yang pertama adalah sebagai teladan. Teladan itu maksudnya guru itu sebagai contoh, memberikan contoh yang baik kepada anak muridnya. Yang kedua, sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa-siswinya dalam tidak hanya belajar mengajar. Ketika siswa-siswinya ada permasalahan, guru juga harus hadir. Guru juga harus ada memberikan fasilitas membantu siswa tersebut. Yang ketiga, sebagai motivator. Motivator di sini guru mendorong, memberi semangat kepada siswa, semua siswa ya, apalagi siswa yang kurang ada kekurangan dalam suatu hal tertentu, guru juga harus tetap memotivasi siswa tersebut. Dan tak lupa guru juga bertugas untuk mengapresiasi hasil karya siswa, hasil prestasi siswa, sekecil apapun itu harus diapresiasi. Selanjutnya guru sebagai pembimbing. Pembimbing di sini adalah guru mengarahkan siswa ketika siswa mengalami masalah. Nah, di sini guru tugasnya sangat penting. Kadang-kadang kan mereka nggak mau cerita sama orang tuanya, lebih enak sama gurunya. Nah, guru di sini hadir. Peran guru sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah sebagai pengawas. Guru harus mengawasi penerapan nilai-nilai dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di lingkungan sekolah ya, karena seperti yang kita tahu, anak-anak itu lebih lama waktunya di rumah bersama orang tua. Jadi tetap kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan pendidikan karakter ini sampai pada siswa, seperti itu. Jadi teman-teman, cukup sekian wawancara dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi telah meluangkan waktunya untuk mewawancara. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.